Direktorat Informasi Anggaran. Kemudian jadi SITP sekarang. Direktorat SITP ya. Transformasi Perbendaharaan. Kemudian yang dibangun atau dikembangkan oleh pihak ketiga ini apa? Misalkan SPAN, Sakti, ini diakui sebagai KTP sebesar nilai kontraknya. Sepertinya masih meskipun sudah selesai kontraknya, tapi masih terikat lisensi gitu. Jadi kalau ada perubahan, mau menambah posting role ya, mau menambah jurnal, itu harus masih ada fee-nya, masih harus membayar kepada kontraktornya gitu. Meskipun kita yang mengerjakan sendiri, tetapi ada biaya yang harus dibayarkan ke sana. Kemudian yang dibeli tidak terkait dengan hardware, ini dikapitalisasi sebagai ATP setelah memenuhi kriteria perolehan aset tetap. Dikapitalisasi sebagai ATP setelah memenuhi kriteria perolehan aset. Ini yang kita beli software itu ya, Windows segala macam. Kemudian aplikasi-aplikasi untuk pembuatan video, untuk editing video dan sebagainya. Itu masuk sebagai yang dibeli tidak terkait dengan hardware. Kemudian dibeli yang merupakan bagian dari hardware, diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan. Jadi kalau nggak ada aplikasi itu ya, maka hardware-nya tidak berfungsi. Maka dia tidak dipisahkan sebagai aset tidak berwujud, tapi menjadi bagian dari aset tetap atau bagian dari hardware-nya. Kemudian kalau diniatkan untuk dijual, tentu saja dicatat sebagai persediaan. Ini kemudian, ini yang software ya, yang dibangun, dikembangkan, kenapa tidak diakui sebagai KTP? Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kegiatan, suatu instansi pemerintah. Kemudian kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara handalnya. Kemudian perangkat lunak seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat digunakan oleh siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATP yaitu pengendalian atas aset tidak terpenuhi, sehingga yang seperti ini yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah ini tidak diakui sebagai ATP. Nah ini kalau di LKPP ada hak cipta, hak paten ya, software, lisensi, kemudian hasil kajian. Hasil kajian ini juga ternyata banyak ya, 7 triliun ya, lumayan. Aset tidak berwujud lainnya, kemudian aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Jadi kalau di dalam aset tetap ada KDP, di dalam aset lainnya juga ada aset tidak berwujud dalam pengerjaan. Ini pengembangan yang belum selesai, yang masih dalam proses pengerjaan. Hasil kajian atau penelitian. Nah ini jurnal-jurnalnya ya. Kalau tahapannya seperti ini ya samalah dengan perolehan aset tetap, dengan perolehan persediaan ya. Pada saat BAST, pada saat SPP, pada saat SP 2D. Tinggal mengganti akunnya aja dari aset tetap, dari persediaan menjadi aset tidak berwujud. Nggak ada masalah. Kemudian ini juga sama, pendetilannya atau jurnal kiriman dari SIMAK BMN-nya. Sama persis ya dengan aset lainnya, dengan persediaan. Belum diregister, kemudian didefinitifkan menjadi aset definitif.
Kemudian amortisasi ini juga sama dengan penyusutan ya. Penyusutan, beban amortisasi pada akumulasi amortisasi. Kemudian aset kemitraan yang kedua ya, tadi saya sampaikan ini salah satu strategi pemerintah untuk mensiasati keterbatasan dana APBN, anggaran APBN. Jadi pemerintah punya tanahnya, punya lahannya, kemudian dibangun oleh pihak ketiga. Ada pola BKS, ada pola BSK. BKS berarti bangun, kemudian kelola, kemudian diserahkan. Kemudian BSK bangun, diserahkan, kemudian dikelola. Kalau di mata kuliah pengelolaan BUMN ada ini enggak, ada perbedaan enggak antara BKS ini dengan BGS ya, atau istilah yang sama? Kemarin tuh pakai yang BGS BSG gitu Pak, namanya bangun guna serah. Iya, memang kalau di PP-nya itu bunyinya BGS BSG ya, bangun guna serah, bangun serah guna. Tapi kalau di akuntansi ini istilahnya kelola gitu. Kelola. Kalau kelola sih lebih luas sih ya, mengelola kan dari mulai awal sampai akhir. Kalau guna kan mungkin menggunakan saja gitu. Tapi nggak dijelaskan waktu itu ya. Ada istilah lain yang PKS itu sama dengan BGS itu nggak ada. Sepengetahuan saya enggak Pak, kemarin cuma diajarin namanya itu pakai BGS BSG aja. Iya, memang kalau di PP 27 ya itu istilahnya BGS dan BGS. Nanti bisa dibandingkan lah definisinya ya. Definisi di PP 27 BGS dengan BKS di sini apakah sama? Sepertinya sama sih. Jadi kerjasama pemanfaatan ini. Konteksnya adalah kerjasama pemanfaatan. Pemerintah punya tanah, punya lahan, punya aset yang tidak digunakan, kemudian pihak lain punya modal, punya uang, bangun di atasnya, kemudian digunakan, didaya gunakan sesuai dengan kesepakatan. Apakah digunakan dulu, kemudian nanti setelah selesai masa konsesinya, perjanjiannya 20 tahun, 30 tahun, ya, dikembalikan kepada pemerintah, atau diserahkan dulu, kemudian nanti